5 hukuman koruptor paling mengerikan di dunia. Korupsi adalah tindakan kejahatan yang dapat dikategorikan kriminal luar biasa yang sangat membahayakan dan menjadi musuh bagi setiap negara dan suatu lembaga. Apalagi jika dilakukan oleh para pejabat yang seharusnya berjanji mengabdi kepada rakyat namun malah menggelapkan uang rakyat. Adapun setiap negara memiliki ragam hukumannya masing-masing terhadap para koruptor yang merugikan negara, mulai dari hukuman yang terbilang ringan hingga ganjaran yang sangat berat. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah hukuman koruptor di beberapa negara yang sangat tegas sampai ada yang dijatuhi hukuman mati. Negara apa saja dan seperti apa hukumannya? Simak info lengkapnya di video berikut. Vietnam, hukuman mati. Vietnam menempati peringkat ke-113 dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International pada tahun 2016. Menjadi salah satu negara terburuk dalam menangani kasus korupsi. Namun, baru-baru ini, negara tersebut memberlakukan hukuman penjara mulai dari 10 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberantasan praktik jahat korupsi yang menghambat perkembangan perekonomian Vietnam. Salah satu buktinya, mantan pimpinan salah satu bank utama di Vietnam yang mengalami kerugian besar diganjar hukuman mati sementara seorang rekannya dihukum penjara seumur hidup. Mereka adalah Nguyen Xuan Son yang pernah menjabat Direktur Jenderal Ocean Bank sebelum menjadi pimpinan perusahaan minyak nasional Petro Vietnam. Dia dinyatakan bersalah karena salah kelola dan penggelapan jutaan dolar di pengadilan Hanoi, Jumat. Akibatnya, dia pun jatuhi hukuman mati. Sementara rekannya, mantan pimpinan Ocean Bank, Ha Van Tam, yang pernah disebut sebagai orang Vietnam terkaya, dinyatakan bersalah dalam kasus yang sama dan juga melanggar peraturan pemberian pinjaman. Dia disebut memberikan pinjaman tidak sah sebesar 23 juta US dollar atau sekitar 309 miliar pada tahun 2012. Singapura, sanksi sosial hingga hukuman mati. Pada 2019 lalu, salah satu akun Twitter dengan nama akun Peter F. Gonta membuat sebuah unggahan. Dalam foto di akun Twitter tersebut tertulis, apakah Anda tahu hukuman koruptor di Singapura? Pertama, disita barang milik senilai korupsi, kemudian tidak boleh memiliki rekening bank, selanjutnya tidak boleh punya kartu kredit, tidak boleh punya paspor, KTP akan diberi tanda triple X berwarna merah, tidak boleh naik kendaraan pribadi, hanya boleh naik kendaraan umum, hukuman penjara maksimal 6 bulan, keluarga harus menanggung asuransi kesehatan. Kalau melanggar salah satu di atas, masuk tahanan kembali selama 3 bulan, tidak dihukum lama-lama karena menghabiskan biaya negara, dan singkatnya, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan dimiskinkan. Sanksi tersebut merupakan sanksi sosial yang cukup memberatkan pelaku, karena tidak hanya diambil hartanya, tapi juga kebebasannya. Sementara itu, Lembaga Pemberantasan Korupsi atau KPK-nya Singapura, yang sudah berdiri sejak 1952, dikenal memiliki kinerja yang baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya pada fungsi investigatif di Singapura. Berdasarkan data dari NGO anti korupsi, terdapat peringkat negara-negara terkait Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. 5 negara ranking teratas terkait Indeks Persepsi Korupsi, diantaranya ada Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Menariknya, dari kelima negara dengan IPK tertinggi tersebut, hanya Singapura yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jepang dan Korea Selatan bunuh diri. Di Jepang dan Korea Selatan, melakukan korupsi merupakan sebuah aib besar. Budaya malu di kedua negara tersebut masih amat kuat. Mereka yang terjerat kasus korupsi akan mendapat rasa malu yang luar biasa dan akan terkena sanksi sosial, bahkan dikucilkan oleh keluarga. Tahun 2007, mantan Menteri Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di usia 62 tahun karena tidak tahan menerima tekanan dari berbagai pihak atas skandal korupsi yang menjeratnya. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya di Tokyo. Sama halnya dengan mantan Presiden Korea Selatan, Roh Moo-hyun, ia juga memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yakni terjun bebas dari tebing di belakang kediamannya di Bongha. Roh Moo-hyun dikucilkan oleh keluarganya sendiri setelah terbukti melakukan korupsi.
Sebelum terjun, ia pun sempat menulis surat permohonan maaf. Banyak orang yang menderita karena saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan menjalani hari-hari ke depan. Jangan rasa sedih, jangan menyalahkan siapapun, ini sudah takdir. Cina, hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 219 juta rupiah akan dihukum mati. Sejak 2013, Cina sudah memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Presiden Cina Xi Jinping saat itu menggalakkan kampanye anti korupsi untuk membasmi koruptor dari jajaran pejabat tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Cina sendiri tak pernah merilis data jumlah hukuman mati yang mereka jatuhkan. Namun, Amnesty International meyakini Cina mengeksekusi ribuan orang per tahun karena berbagai alasan, termasuk kasus narkoba dan korupsi. Pada tahun 2022, pengadilan di Cina menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan hukuman 2 tahun penjara terhadap seorang mantan menteri kehakiman karena korupsi lebih dari 170 juta yuan atau lebih dari 247,3 miliar rupiah. Dia dituduh mengambil keuntungan dari posisinya di antara tahun 2005 hingga 2021, termasuk menerima suap senilai lebih dari 170 juta yuan dan melanggar hukum untuk keuntungan pribadi. Pengadilan mencabut hak politik Fu seumur hidup dan menyita semua harta pribadinya. Sementara itu, di Indonesia, menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor menyebut, hukuman penjara bagi para koruptor paling sedikit 4 tahun penjara. Maksimal hukuman penjara adalah 20 tahun. Selain itu, Undang-Undang Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil 200 juta dan paling besar 1 miliar rupiah. Vonis bagi koruptor memang sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup dan hukuman denda, ditambah hukuman pengganti. Bahkan hakim juga pernah mencabut hak politik bagi terpidana korupsi. Namun, denda dan hukuman penggantinya itu terbatas dan sebagian besar koruptor yang dikenai hukuman pengganti ternyata tidak membayarnya dan lebih memilih ditahan. Inilah yang membuat hukuman bagi koruptor belum menghasilkan efek jera bagi para pelaku di Indonesia.